ulang kita di program Bapak Panderan di kesempatan hari ini. Dan di kesempatan hari ini kita masih mengupas mengenai persiapan partai politik untuk menghadapi tahun 2024. Nah, kesempatan kali ini tamu kita yang kita undang adalah dari Partai Keadilan Sosial. Keadilan Sejahtera, maaf, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Nah, nanti kami undang Anda untuk yang bergabung di telepon kami di 0811 51 0076. Saya hadirkan Ketua DPD PKS Kota Banjarmasin, Bapak Motori SAG. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sehat Pak. Alhamdulillah. Baik, pemirsa, kami ingatkan bahwa di sini kita sudah bervaksin. Jadi untuk talkshow Bapak Panderan kita kali ini kita buka dulu maskernya, Pak. Silakan dibuka. Ya, sudah booster, Pak. Siap. Kalau kita sudah booster, berarti ya bagi kita sudah aman, gitu ya. Nah, sekali lagi ada yang mau bergabung nanti di konten kali ini dengan tema persiapan partai politik dalam menghadapi pemilu tahun 2024. Kami silakan Anda bergabung di 0811 51 0076. Baik, Pak Motori, kalau ini kan sudah semakin dekat, Pak. Iya. Nah, sebenarnya apa yang dilakukan partai PKS itu? Jadi kalau PKS pada dasarnya menghadapi pemilu 2024 ini sudah jauh sebelumnya kita kemudian mempunyai persiapan-persiapan. Iya. Ketika kami dilantik menjadi pengurus DPD PKS Kota Banjarmasin 1 tahun yang lalu, Iya. ini kami insya Allah Bismillah tancap gas. Cepat ini, Pak. Apa? Iya. Untuk menghadapi kemudian pertarungan di pemilu 2024. Pertama yang kami lakukan adalah mapping struktur kayak mapping DPD harus lengkap, kemudian DPC harus lengkap, kemudian sampai ranting. Bahkan di Kota Banjarmasin ranting itu kan kelurahan itu kan ada 52. Iya. Nah, ranting PKS itu nyaris hampir sampai 100 ranting di Kota Banjarmasin itu. Jadi sudah melebihi 52 kelurahan gitu. Nah, jadi artinya apa? Perangkat kita di struktur dari DPD Kota Banjarmasin kemudian sampai kelurahan, dan harapan kita mudah-mudahan sedikit demi sedikit nanti per RT juga ada anak ranting PKS nantinya bahkan. Ya, berarti ini kan sudah 100% siap ya kan? Insya Allah. Nah, cuma dalam artian 100% siap ini kan PKS-nya sudah berubah, Pak. Ya. Berubah lambangnya, berubah warnanya. Ini berarti bagaimana Pak cara mensosialisasikan kembali kepada warga? Saya kira ketika berbicara kaitan dengan perubahan lambang, ini apa namanya, konsultan politik kita sudah berpikir secara matang seperti itu. Iya. Bahkan kemudian alhamdulillah lambang PKS saat ini masyarakat kita nyaris sudah 50% kenal dengan lambang baru Partai Keadilan Sejahtera ini gitu. Karena apa? Mudah dilihat, bulat ya kan, kemudian oranye, kemudian di tengah-tengahnya ada buah sabit gitu. Apa namanya, tanda yang dulu tetap ada gitu, dan ada tulisan PKS-nya di bawah. Inilah yang kemudian menggampangkan masyarakat kita, khususnya Kota Banjarmasin, karena masyarakat di Kota Banjarmasin ini sudah melek aksara gitu ya, bisa membaca semua gitu. Jadi itu yang menjadikan kemudian keberuntungan kepada kita. Jadi ada perubahan ini tidak menimbulkan masalah gitu. Tidak menimbulkan masalah. Terus Pak, apa artinya Pak warna yang berubah itu, Pak? Warna yang berubah ini kita artinya adalah di samping pertama adalah cerah gitu ya. Kemudian kita ingin merangkul semuanya, ya. Di situ kemudian kita akan bertransformasi, kemudian akan berkolaborasi dengan siapapun kita. Ada di warna lambang itu gitu ya. Mudah-mudahan dari usia lanjut kemudian sampai milenial ini marak-maraknya kita garap itu. Marak-maraknya kita garap. Kita tahu setiap
setengah bulan sekali kita ada di masyarakat, ya, bersih-bersih, kemudian apa namanya melakukan aksi-aksi sosial lainnya gitu. Kira-kira masyarakat bisa melihat di media-media PKS gitu ya. Karena apa namanya sedikit sekali kemudian kami mendatangkan katakanlah media ketika kita beraksi gitu ya. Tapi di media-media sosial PKS bisa dilihat bagaimana kemudian kami tidak menunggu 5 tahunan kami turun ke masyarakat. Hampir setiap saat kita berada di masyarakat. Gitu. Ya, nah cukup berarti ini kan cukup berbeda boleh katakan karena ada dalam tanda kutip kan ada partai yang ketika mendekati H ini baru rame-rame turun ke lapangan. Dan malah PKS ini sebelum 5 tahun pun sudah berada di tengah masyarakat. Insya Allah kita lakukan karena apa? Pimpinan kita di DPP gitu ya. Majelis Syuro kita, ketua Majelis Syuro kita yaitu Dr. Habib Salim Dr. Habib Salim Al-Jufri selalu memberikan arahan kepada kita. Kalian semua tidak boleh duduk di kantor apalagi di kursi, turun ke masyarakat. Sampaikan masyarakat ini adalah punya masyarakat, partai ini adalah punya masyarakat gitu. Sehingga tidak boleh tidak kami di struktur DPD PKS Kota Banjarmasin berkolaborasi dengan struktur di tingkat bawah, yaitu kecamatan dan ranting. Setiap pekan kita mengadakan pendidikan politik kepada masyarakat melalui ranting gitu. Di setiap kecamatan. Jadi di setiap kecamatan sudah dilakukan pendidikan politik. Sudah kita lakukan pendidikan. Betapa pentingnya kemudian masyarakat itu ketika hari H pencoblosan turun ke TPS untuk memberikan suaranya. Pilih yang terbaik, ya. Tapi tentunya yang terbaik ini ukurannya adalah tentu masyarakat itu harus melihat profil dan kayak apa kinerja partai-partai itu baik itu di lokal Kota Banjarmasin ataupun tingkat nasional. Seperti apa kemudian roda perjalanan partai politik di Indonesia? Kira-kira masyarakat sudah paham gitu. Nah, kalau tadi kan berarti masyarakat sudah diajarkan bagaimana cara memilih partai yang tentu saja sudah bisa ini memasyarakat dalam artian seperti itu, Pak. Berarti PKS sudahkah Pak menentukan orang-orang yang nantinya akan bisa bermasyarakat di 5 kecamatan nantinya? Yang akan mewakili kembali duduk di wakilnya di DPR. Ya insya Allah hal ini sudah kita lakukan dengan cara katakanlah rekrutmen gitu ya. Rekrutmen siapa orang-orang yang kemudian kita anggap pantas kemudian berlaga di 2024 nantinya akan kita siapkan. Walaupun untuk saat ini masih kemudian penjaringan, ya belum ditetapkan, tapi penjaringan. Tapi alhamdulillah 140% itu sudah ada, kami siap sudah. Berarti sudah ada nantinya orang-orang yang bakal calon gitu ya. Sudah kami laporkan ke DPP hal itu gitu. Walaupun ini tidak menutup kemungkinan nanti akan ada asesmen. Ada asesmen nantinya kita panggil masing-masing caleg itu kalau sudah kita sepakati dari A sampai Z katakanlah nanti si A kita panggil. Apa persiapannya, kemudian seperti apa di masyarakat gitu kan. Track record mereka di masyarakat seperti apa gitu kan. Jangan sampai kemudian ketika kita calonkan hanya nama doang gitu ya, tidak memberikan sumbang sih suara kepada PKS gitu. Itu Pak yang dikhawatirkan kan orang seperti itu akhirnya mereka duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Nah itu yang kita khawatirkan. Jadi jauh sebelumnya di PKS itu ini pendidikan politik termasuk kepada bakal calon itu sudah kita beri pelatihan. Di PKS seperti ini. Ketika Anda nanti terpilih menjadi anggota DPRD Kota Banjarmasin katakanlah, ini nanti yang harus dilakukan dan seperti ini nantinya. Itu akan membuat komitmen seperti itu gitu. Dan kami yang jadi ini sudah enjoy dengan kebijakan, kemudian keputusan yang dibikin antara kedua belah pihak, baik oleh struktur partai kemudian yang jadi nantinya. Berarti ada seleksi-seleksi Pak yang dilakukan. Ada seleksi-seleksi gitu. Nah, calon yang paling ini apakah nanti
banyak yang babinian kah Pak, lakian Pak nanti Pak? Tentu kita akan mengikuti perundang-undangan ya di Indonesia, di mana keterwakilan perempuan itu 30% tidak boleh kurang. Nah ini kita wajib menyiapkan itu, dan sekarang sudah siap mereka. Nah kadang-kadang kan kita memang masih Pak 30%-nya itu. Tapi susunannya itu Pak, kadang-kadang yang mungkin menjadi pertanyaan oleh barang calon. Kenapa kami babinian terus selalu berada di bawah, tidak berada di atas? Nah cara PKS sendiri untuk menentukan nomor itu seperti apa? Nah, dalam hal ini lah, karena sekarang ini suara terbanyak ya, nomor 1 tidak mesti jadi dia. Banyak yang nomor 6, nomor 7 jadi gitu. Kenapa? Tergantung kemudian kayak apa kinerjanya di masyarakat, kemudian kayak apa pendekatan dengan masyarakat. Makanya saya bilang kepada teman-teman yang nantinya dan mulai sekarang ya, yang terjaring sebagai calon daripada atau bakal calon ya yang akan berlaga nantinya sudah kita panggil saat ini. Jangan nanti ketika Anda namanya ditetapkan oleh KPU baru mau turun ke masyarakat. Jangan, sudah ketinggalan kereta. Saya bilang mulai sekarang kenalkan Anda. Jangan malu, saya adalah orang PKS. PKS siap seperti ini, dan mulai sekarang PKS bisa dilihat oleh masyarakat. Insya Allah kami akan senantiasa kemudian melaksanakan apa-apa yang menjadi instruksi dari partai PKS ya. Dalam hal ini seperti silaturahim, seperti silaturahim hampir seluruh ormas Islam dan ormas di Kota Banjarmasin sudah kami lakukan. Kemudian MUI Kota Banjarmasin sudah kami lakukan. Kemudian PCNO sudah kami lakukan silaturahim. Nah kemudian Muhammadiyah sudah kami lakukan silaturahim. Kemudian Dewan Masjid Indonesia sudah kita lakukan. Ke Poltabes, kemudian ke Koramil dan lain semacamnya. Dan bahkan lah kepada partai-partai politik yang ada di Kota Banjarmasin sudah kita lakukan. Silaturahmi. Sudah kita lakukan. Untuk apa kita lakukan dengan partai politik? Kerjasama dalam kemudian menjalankan kebaikan-kebaikan, berkolaborasi dalam rangka kebaikan di Kota Banjarmasin. Mudah-mudahan penjalanan pemerintah di Kota Banjarmasin ini sesuai dengan harapan masyarakat gitu. Kalau tidak sesuai dengan harapan masyarakat, kita siap akan memberikan koreksi dan masukan kepada pemerintah kota dalam hal ini. Jadi kan masih kita berkaitan dengan masalah pencalonan tadi Pak, karena kan kalau selama ini ada yang berpikir ketika dia berada di bawah berarti belum tentu padahal orang yang berada di atas pun jadi gitu ya. Belum tentu karena suara terbanyak. Sejauh mana mereka kemudian turun ke masyarakat, kuncinya turun ke masyarakat. Nah, turun jadi ke masyarakat. Mereka harus turun ke masyarakat. Jadi tidak ada lagi. Kadang-kadang kan ada calon yang berpikir Pak, kalau wah ini calon sudah jadi calon, hari kita lihat urutannya dulu, baru turun kita ke masyarakat. Tadi kalau di PKS hal itu berkali dalam tanda kutip diharamkan. Itu persepsi yang salah. Makanya kita nomor berapapun kemudian lah jangan sampai kemudian minder. Karena nomor 1 tidak mesti jadi, tergantung bagaimana kemudian lobby ke masyarakat, kemudian berbuat baik kepada masyarakat, kita menekan diri, ketika ada yang mengundang dihadiri, nah kemudian memberikan pertolongan kepada masyarakat walaupun semampunya gitu. Nah, yang kita lakukan saat ini adalah manakala ada anggota Partai Keadilan Sejahtera ya katakanlah garing di rumah sakit, kita turun, kita datangi mereka walaupun tidak membawa sesuatu yang banyak, tapi kemudian sebuah doa ketika kita mendatangi orang yang sakit di rumah sakit, itu luar biasa bangganya orang yang sakit dan keluarganya kita datangi. Nah tidak mesti kita membawa kerajang apa gitu, apel gitu kan ya. Nah tidak mesti seperti itu. Tapi yang kita lakukan adalah datang silaturahim. Dengan silaturahimnya sudah luar biasa barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Insya Allah. Itu berarti yang terus dilakukan PKS untuk mendekatkan diri pada kader-kader lainnya. Ini yang kita lakukan di Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Gitu. Nah Partai Keadilan Sejahtera ini berarti kan sudah siap Pak tadi katakan bahwa kita sudah siap calonnya seperti apa. Ini akademisi kah Pak yang lebih banyak atau orang seperti apa yang memang harus duduk untuk memperjuangkan rakyat nantinya? Nah, saat ini yang kita orang-orang yang kita jaring itu
ada dari akademisi, ya kan, ada dari masyarakat biasa, tapi kemudian dia punya komunitas yang siap memberikan suara tambahan kepada Partai Keadilan Sejahtera gitu. Jadi tidak melulu bahwa orang-orang yang seperti ini aja, tidak melulu seperti itu, termasuk milenial kah Pak ada nantinya? Milenial, bahkan oleh presiden partai diinstruksikan milenial 30% harus keterwakilan, sama dengan keterwakilan perempuan. Nah, ini kita upayakan. Iya. Nah, maka adalah kemudian anak-anak yang kemudian kuliahan kita pasang, ya kan. Harapannya apa? Harapannya mereka itu dapat kemudian merangkul anak-anak muda. Anak-anak muda suaranya itu kurang lebih 30%-an yang harus kita cari gitu loh. Oleh karena itu kita masang anak-anak muda juga. Karena kan untuk di 2024 itu kan banyak pemilih pemula kan Pak? Iya, makanya itu kemarin kita ada konsolidasi nasional gitu. Konsolidasi nasional ditampilkanlah anak-anak muda kemudian yang berhasil berlaga di di legislatif. Kebetulan dia dari Sulawesi Selatan gitu, luar biasa. Mereka umurnya tidak sampai 30 tahun sudah berlenggang di provinsi gitu, menjadi DPRD provinsi. Ini luar biasa. Yang saya pikir paling dia anaknya orang terkenal, paling dia anaknya orang berduit. Ternyata ketika saya datangi, saya deketin, saya dialog, Bapak sampean di mana? Kerjanya apa? Ternyata mohon maaf, mereka itu, Bapak saya satpam. Bukan berarti satpam rendah gitu, tapi dalam hal ini gripnya kan biasalah gitu. Ya, dalam hal ini bahwa PKS itu berarti tidak memandang golongan apapun. Tidak memandang golongan apapun, yang penting mereka pertama punya keinginan untuk kerja dan turun ke masyarakat. Meyakinkan kami, mereka sudah turun ke masyarakat, kemudian masyarakat yang mana? Mereka menyetorkan by name by address gitu, di sini. Dan nomor teleponnya ketika kita cek, nggak kenal dengan si ini. Nah, ini kemudian untuk menguatkan kami bahwa ini siap nih orang. Nah, seperti itu. Iya, berarti PKS kan benar-benar ingin mencari orang-orang yang pertama untuk memiliki komunitas dan juga memiliki hubungan yang dekat lah gitu dengan masyarakat. Nah, kadang-kadang untuk meyakinkan anak muda ini kan terlalu sulit Pak untuk dalam politik. Jadi seperti apa sudah yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera ini agar anak-anak muda yang kan banyak cek sorry Pak. Apa itu politik Pak, kita santai aja. Nah, itu meyakinkan mereka terlalu sulit. PKS kan sudah menargetkan 30% harus berada di dalam lingkungan. Benar. Jadi selama ini yang kita lakukan, subhanallah ini luar biasa ya di Partai Keadilan Sejahtera, terutama yang ada ini di bidang kepemudaan. Ya, di kepemudaan mereka ini luar biasa kiprahnya, anak-anak muda ini. Setiap pekan ya mereka ini sudah latihan water rescue ya. Itu luar biasa mereka. Dan bahkan kita punya relawan penyelamatan di air itu sudah masing-masing kecamatan nih ada sudah. Yang SDM-nya adalah anak-anak muda gitu. Nah, kemudian setiap Jumat biasanya kita itu adalah datang ke masyarakat, rumah-rumah masyarakat, kemudian membawa bantuan ala kadarnya gitu. Membawa bantuan ala kadarnya. Itu dilakukan oleh anak-anak muda dari PKS gitu. Hanya memang kita yang mengarahkan. Anak-anak muda kita kumpulkan, dan saat ini anak-anak muda di PKS Kota Banjarmasin tidak kurang dari 150 ke atas ini sudah terkumpul komunitas ini. Berarti kan secara tidak langsung kan sudah memberikan pembelajaran politik. PKS ini sudah membantu pemerintah Pak. Iya. Nah, oleh karena itulah saya mengatakan kepada mereka, tagline di Kota Banjarmasin adalah Baiman, Barasih Ban Nyaman. Ketika ini kan bagus ini. Ya kan? Bersih dan nyaman. Bersih wan nyaman. Maka kemudian kita ingin membawa dan mendorong teman-teman Partai Keadilan Sejahtera ini berkolaborasi dalam kebersihan ini. Jangan sampai kemudian kita hanya mengatakan bersih wan nyaman, tapi kemudian di sana sini masih banyak sampah yang menumpuk di masyarakat. Nah, kitalah yang akan membantu dalam hal ini ya, walaupun
kekuatan kami, kemampuan kami ini masih terbatas gitu. Dengan peralatan seadanya, hanya sapu, kemudian cangkul, kemudian garu itu kita bawa ke masyarakat, bisa kemudian di media-media sosial kita bisa dilihat, lagi-lagi bisa dilihat, Pak. gitu, seperti itu. Gitu. Iya, berarti kan sudah luar biasa untuk membantu pemerintah nih Pak. Insya Allah, mudah-mudahan. Nah, berarti sudah penyelamatan sudah ada gitu Pak. Insya Allah. Yang dilakukan oleh anak-anak muda, maupun dari kalangan mahasiswa Pak, kebanyakan atau dari SMA Pak? Kalau SMA kita masih belum ini ya, karena mereka dilarang oleh undang-undang masih, ya. Paling tidak mereka sudah di bangku kuliah gitu. Nah, mereka mempunyai kemudian pandangan yang maju ke depan tentang sosial, tentang kemasyarakatan, kemudian tentang berbangsa dan bernegara seperti apa. Inilah yang kemudian kita masukkan sedikit demi sedikit kepada mereka, sehingga mereka ini kemudian oh iya ya, dia akan ngeh kepada kondisi yang ada saat ini. Maka kita ajak berkolaborasi mereka itu, yuk kita seperti ini loh. Nah, kalau seperti ini maka akan seperti ini nantinya. Nah, mereka masuk akal gitu. Nah, merasa masuk akal kepada mereka, sehingga enjoy itu mereka gabung, ya, bawa sapu, kemudian ya tiap hari water rescue itu kemudian mereka turun gitu. Kada mudah itu mencari mereka seperti itu. Betul, gitu. Pak. Kada mudah gitu. Notabene andai kata mereka dibayar kurang lebih, kita dalam menyapu, membantu masyarakat, ya paling tidak paling banter kita itu kemudian nasi bungkus lah gitu kan. Berarti kekuatan partai ini cukup kuat Pak untuk bisa mempengaruhi mereka berarti. Nah, itulah kemudian kenapa mereka itu mulai sadar bahwa oh ini baik loh ya. Ini turun ke masyarakat ini baik loh ya. Ompat kayak ini baik loh ya, membagi katakanlah masker ke masyarakat, ya kan, memberikan edukasi ke masyarakat tentang pentingnya kemudian berpolitik dan lain semacamnya gitulah. Kenapa? Walaupun tanda kutip ya, tidak sedikit orang yang acuh tak acuh dengan politik. Itulah yang kemudian tugas partai politik memahamkan kepada mereka, karena partai politik itu akan memilih pemimpin. Pemilu itu memberikan ruang kesempatan untuk memilih pemimpin. Kalau pemimpin kita salah yang kita pilih, waduh itu mudaratnya nggak sebentar gitu. Nah, ini kemudian dipahami oleh teman-teman anak-anak muda seperti itu. Iya, berarti kan anak-anak muda ini selalu diberikan pemahaman-pemahaman agar nantinya mereka paham betul siapa yang mereka pilihkan, seperti itu Pak, yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera ini. Tapi Pak, kadang-kadang ada, kita kan mengklaim, oh ini kader aku nih, kader partaiku. Seberapa persen Pak bisa meyakinkan bahwa memang mereka itu adalah kader PKS umpamanya? Padahal kan yang lain juga menyatakan ini kaderku juga. Nah, apa nih mereka katakan meyakinkan bahwa memang mereka itu adalah kadernya Partai PKS? Santai dulu Pak. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Baik, kita lanjutkan gelaran Bau Panderan kita kali ini, dan sekali lagi kami perkenalkan bahwa kita bersama dengan Ketua DPD PKS Kota Banjarmasin, Bapak Matahari SAG, dan kita sudah berbincang banyak tadi mengenai Partai Keadilan Sejahtera ini. Dan mungkin Anda yang baru menyimak, nanti Anda bisa bergabung di telepon kami di 0811 51 0076. Anda bisa telepon ataupun melalui WhatsApp Anda bisa bergabung di telepon itu. Nah, tadi Pak kita sempat singgung tadi kan, karena banyaklah masing-masing partai itu kan mengklaim Pak, mengklaim ini kaderku, ini kaderku. Nah, bagaimana sebenarnya PKS meyakinkan bahwa itu adalah kader PKS? Yang pertama kami lakukan adalah adalah berkaitan dengan KTA. Ini tandai dengan KTA. Setiap orang yang gabung dengan kita, ya, itu sudah ditandai dengan KTA, kartu tanda anggota. Jelas. Ya. Di kartu anggota itu, karena sekarang online sifatnya, itu tidak bisa. Kalau satu nama kemudian bikin dua itu nggak bisa.
Oh, berarti kalau umpamanya ulun sudah berada di PKS, Iya. hendak masuk lagi ke partai yang lain, Susah nanti akan. oh tidak bisa keluar. Tidak namanya bisa PKS. karena online sifat. Oh, gitu. Oleh karena itu, kami yakin yang sudah bersama-sama dengan Partai Keadilan Sejahtera Iya. ya saat ini mereka tidak akan kemana. Kenapa? Bukan hanya keterampilan kayak penyelamatan di air, ya kan? Iya. Kemudian kita ajak ke masyarakat, kemudian katakanlah direct selling dan lain semacamnya, bagi-bagi nasi bungkus dan Iya. semacamnya, bagi-bagi stiker dan semacamnya, kemudian masker dan semacamnya, bukan hanya itu. Tapi kemudian karena kita tahu apa sih yang diinginkan oleh anak-anak muda saat ini. Iya. Jujur, anak-anak muda itu juga tidak terlalu pengen berbicara politik. Tapi kita bukan hanya politik. Ya, bagaimana kemudian kita mentoring berkaitan dengan bisnis juga ada. Iya. Di Partai Keadilan Sejahtera itu yang dibidangi oleh BPJE namanya. Lah, bidang pemberdayaan ekonomi pertama untuk anggota Partai Keadilan Sejahtera dan itu untuk anak-anak muda di Kota Banjarmasin. Ini sudah setiap bulan kami lakukan. Lah, dari masing-masing narasumber yang hadir ini adalah orang-orang yang mumpuni. Iya. Ya, berkaitan dengan bisnis sudah beberapa orang kami undang memberikan kemudian edukasi terhadap anak-anak muda yang kemudian pengen berbisnis. Nah, dan bahkan kami sedikit demi sedikit kalau mereka sudah merasa enjoy dengan edukasinya, Iya. Pak kami mau ngerjakan ini, tapi kami kurang modal nih. Nah, kami bicarakan di struktur seperti itu. Sejauh mana persentasenya nanti masuk, kemudian kita bantu. Walaupun ada kadarnya. Kan bukan pengusaha besar mereka. Anak-anak yang pengen benar-benar berbisnis. Karena apa situasi saat ini menuntut kita agar kreatif dalam berusaha apa saja. Yang penting halal dan diridhoi oleh yang maha kuasa. Yang penting halal gitu ya. Yang penting halal. Iya, termasuk dengan by name by address tadi yang penting Iya. orangnya harus benar-benar jujur berarti, Pak. Benar. Yang orang yang kita by name by address tadi berarti kadernya harus benar-benar jujur. Iya. Mereka tidak mencabang lah katakanlah ke partai lain. Insya Allah seperti itu. Dan seperti itu. Berarti cukup sih juga pada untuk ke masyarakat nih berarti untuk meyakinkan hal gitu. Iya, kita turun ke masyarakat juga gitu Iya. kan. Melalui mereka anak-anak muda juga mereka juga bisa mengedukasi ke masyarakat setelah mereka memahami gitu. Ya berarti jangan sampai ada kan maaf Pak kalau ada bantuan biasanya kan Semuanya nah gitu ini ya, yang berbondong-bondong. ini Pak yang jadi titik tolak pertanyaannya ini supaya benar-benar ini orang-orang kader kita nih yang dapat kadang seperti itu kan kadang seperti itu. Iya. Jadi tidak salah sasaran maksudnya itu, Pak. Tapi hal itu di dunia seperti ini saya menganggap ini hal yang biasa, Hal biasa. hal yang biasa. Iya. Tapi kemudian seleksivitas kita perlu Iya. kita tingkatkan Iya. melalui teman-teman di DPC, di kecamatan, kemudian ranting gitu. Kan mereka ini sudah melakukan rekrutmen gitu ya. Iya. Dari ranting ini ada sekian berapa ratus, sekian ratus, mana nomor teleponnya gitu. Iya. Itu kemudian kami seleksi, nanti ada di sekretariat kami ada yang menghubungi mereka gitu. Iya. Benar enggak Bu? Benar enggak Pak? Ini kemudian pernah silaturahim datang ke Pian sehingga Pian kemudian menyerahkan KTP dan foto Pian untuk dijadikan KTA. Nah, seperti itu gitu. Jadi- Kami lakukan. Jadi yakin Pak ya 100% bahwa Insya mereka- Allah yakin lah. Jadi Insya Allah yakin. tidak kecolongan. Tidak kecolongan. Insya Allah yakin. Iya, karena kan tadi hubungannya juga dengan pendidikan politik yang diberikan pertama itu kan tidak sia-sia gitu Pak Ya. kepada kader ya benar-benar Insya Allah. kader. Terus apalagi tadi ada bahwa para Partai Keadilan Sejahtera ini tidak hanya mendidik politik tapi juga mendidik bagaimana cara orang berusaha. Iya. Nah, sebagai Bapak jelaskan tadi kan sampai memberikan permodalan. Iya. Nah, ini jangan sampai salah sasaran kan Pak kalau hal seperti itu. Ya, itu tadi kuncinya adalah mereka sudah bergabung sekian lama, ada Iya. kriteria gitu kan. Kemudian mengikuti kemudian pelatihan-pelatihan. Iya. Kemudian mengikuti sekian kali kemudian bakti sosial kami gitu. Iya. Ya, seperti itu. Insya Allah dengan demikian karena dari awal mereka kemudian mengikuti kami, berkolaborasi dengan kami, turun ke masyarakat dan itu tanpa ongkos ya.
mereka bisa datang ya, menyapu, kemudian ambil sampah dan lain semacamnya. Itu luar biasa dan kami yakin seperti itu. Jadi, Insya Allah lah mereka itu militan Pak, boleh dikatakan. militan bisa dikatakan, dan saya yakin sama mereka itu tidaklah, mereka itu insya Allah merasa diawasi lah oleh yang maha pengawas gitu. Iya. Jadi sudah mempunyai keyakinan seperti itu, berarti boleh dikatakan nih Partai Keadilan Sejahtera sudah aman gitu dalam Insya Allah mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Nah, kalau kita bicara ke lapangan masalah kader-kader tadi gitu ya. Berarti kader-kader tadi sudah melakukan pendekatan. Nah, bagaimana Pak pendekatan dengan kan kadernya nih boleh dikatakan kan generasi muda. Kalau generasi tuanya bagaimana Pak? Jadi kemudian generasi tua atau orang-orang yang lanjut usia gitu ya. Ini juga kami garap gitu. Tentu garapannya beda. Siapa yang akan menghadapi mereka? Nah, makanya saya setiap sambutan, setiap memberikan pengarahan kepada struktur yang ada di kader yang ada di daerah itu, saya haruskan dan saya tekankan untuk hadir di tengah-tengah masyarakat. Misal, ketika ada kerja bakti di RT, dia hadir. Nah, ketika dia diundang, katakanlah haul, kemudian tahlil berarwahan dan semacamnya, lah silahkan hadir. Harus hadir, bahkan kemudian membantu mereka, sehingga apa, orang-orang insya Allah dengan bersikap seperti itu masyarakat akan melihat kita. Ya, dan kata Dr. Habib Salim gitu ya, jangan merasa kita ada jarak dengan masyarakat. Tapi tunjukkan PKS ini adalah bagian daripada masyarakat. Seperti itu yang senantiasa disampaikan oleh masyarakat. Luar biasa oleh Habib Salim gitu ya, ketua Dewan Syariah kami di pusat itu mengarahkan kami seperti itu. Jangan sampai kemudian kader-kader kita lah ada tetangga hauran kemudian kita haur juga. Sempatkan kemudian membantu masyarakat. Ada tali silaturahmi Pak ya? Paling tidak ada tali silaturahim kepada mereka gitu. Nah, ini berarti kan ini untuk yang generasi muda sudah, generasi tuanya pun sudah. Bagaimana Pak dengan yang saat ini sudah berada menjadi wakil rakyat? Apa sudah yang mereka lakukan Pak kepada warga Kota Banjarmasin? Ya, pertama adalah kemudian kita ini sebagai anggota DPRD Kota Banjarmasin, teman-teman di PKS ada 5 orang. Inilah yang senantiasa kemudian kami harapkan dan kami dalam setiap rapat sebulan sekali di fraksi itu agar kemudian pertama jaga citra partai, menjaga citra partai, akhlak kita jaga. Itu kemudian. Nah, kemudian sering-seringlah bantu ke masyarakat. Ternyata laporan ke kami teman-teman fraksi itu dalam setiap bulannya ternyata ini alamatnya di sini, ini bentuk bantuan kami ini, kan ada kami itu ketika mereka itu berpengantenan, ya itu membantu sekian. Ketika kemudian garing di rumah sakit datang kemudian membantu sekian, walaupun tidak banyak, tapi datangnya dan mendoakan itu yang menjadi penting. Ya. Kemudian ketika mereka meninggal dunia tentu ini yang yang sudah berinteraksi dengan PKS dan kemudian membantu PKS gitu. Mereka itu datang membantu dan bahkan alkahnya kita siapkan. Ya, kemudian ambulannya juga kita siapkan. Kita punya alkah yang digratiskan oleh anggota yang sudah bergabung dengan kami. Wah, ini cukup luar biasa Pak. Berarti kalau sudah punya alkah, berarti kalau ada yang meninggal, sudah dibantu gitu. Sudah dibantu. Juga ada mobil juga ada Pak? Di Pematang Gambut. Mobilnya juga ada. Mobilnya juga ada. Dan itu adalah bukan saat ini aja mau menghadapi pemilu, itu sudah berapa kali pemilu itu ada itu. Dilakukan oleh PKS Kota Banjarmasin dalam hal ini. Berarti yang 5 ini benar-benar bekerja sudah pada menurut bekerja. Karena kan sampean kan ketua fraksi Pak. Saya ketua partai, kemudian saya ketua fraksi. Jadi
laporan evaluasi mereka sudah kita lihat gitu. Oh, berarti teman-teman kerja gitu. Iya. Dan itu memang ada nama, ya kan, kemudian katakanlah membantu pengantinan. Oh, saya kata hari Minggu tuh, malam Minggu tuh lah, Iya. malam Minggu itu luar biasa, si A naik apa namanya, membawa katakanlah aqua katakanlah, dipoto kirim. Oh, Iya. iya dah ini. Nah, ya seperti itu gitu. Berarti bantuan ini umum kah sifatnya apa atau untuk kader, Pak? Jadi kalau apa namanya, bantuan kematian itulah, Iya. ada kematian, ada alka gratis, kemudian ambulan gratis, kemudian ada sumbangan juga walaupun sedikit, Iya. ya kan, itu yang beranggota. Oh, jadi untuk orang yang beranggota. Yang gitu beranggota. ya? Nah, Yang kemudian beranggota, yang ya. pengantin itu yang beranggota juga, Iya. dibantu. Yang garing yang beranggota juga itu. Jadi Seperti itu. mereka yang sudah menjadi anggota, Ya. jadi memang kader Ya. PKS gitu ya. Berarti 5 orang tadi sudah katakanlah wajib lah, Wajib untuk membantu menangani. membantu Iya. warganya gitu Iya. Pak ya. Nah, dari 5 orang ini Pak, 5 orang ini kan masing-masing kan sudah duduk berarti di Iya. komisinya masing-masing Iya. gitu Pak ya. Di komisinya masing-masing. Nah, kalau dalam komisinya masing-masing ini bagaimana Pak cara mereka agar bisa membantu warga yang banyak dalam hal pendidikan, Iya. dalam hal infrastruktur misalnya seperti Ya. apa itu Pak? Nah, jadi saya sebagai ketua fraksi gitu, Iya. begitu banyak memang, apakah itu guru honor lah, Iya. kemudian tenaga honor, Iya. bukan hanya guru aja yang datang ke fraksi, Iya. kemudian ada juga masyarakat yang masalah apa namanya, taraf sosialnya mereka itu di bawah, kemudian anaknya putus sekolah, kemudian garing, tidak tercover katakanlah BPJS dan semacamnya. Iya. Itu kami upayakan. Langsung komunikasi kami dengan dinasnya, ya, komunikasi dengan dinas. Apa tanggapan dinas dengan hal ini? Itu kita jadi jalan. Kayak apa mereka ini kemudian bisa berobat, anaknya bisa sembuh, seperti itu. Iya. Nah, di samping melalui teman-teman yang duduk di komisi yang bersangkutan, katakanlah Iya. di komisi 4 karena kaitannya dengan sosial, Iya. dinas kesehatan, dinas pendidikan, mereka lah yang mengurusi. Toh walaupun katakanlah mereka ada kesibukan, tidak ada di fraksi, salah satu anggota fraksi itu ada, maka itu kemudian yang menampung dulu. Nanti disampaikan, ini loh, Oh, iya. ada tamu Anda tadi datang yang tujuannya ini adalah yang pas ke komisi 4 karena pendidikan. Maka kami serahkan kepada mereka. Seperti itu. Oh, jadi ini benar-benar tersalurkan gitu Pak ya. Jangan sampai kemudian masyarakat itu datang ke kantor, datang ke fraksi PKS, Assalamualaikum, mau ketemu si ini, ada ini. Oh, orangnya nggak ada, nantilah kembali lagi. Iya. Apalagi orangnya jauh misalnya. Iya. Oh, ini luar biasa. Jadi harus kita temui baik-baik. Makanya saya pikir fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS itu terbuka untuk siapa saja yang ingin kemudian menyampaikan apa namanya, Permasalahannya, Pak. permasalahan-permasalahannya. Kami siap menampung, kami siap menerima, dan nantinya akan kita bicarakan dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini. Berarti perjuangan PKS ini untuk masyarakat ke pemerintah ini sudah cukup banyak Pak? Mudah-mudahan, Iya. mudah-mudahan. Berarti sudah cukup banyak maksudnya apa yang dilakukan? Insya Allah. Oke. Iya, berarti nanti kan ada yang di rumah ini, wah ini Partai PKS berarti Anda yang ada di rumah, otomatis kan bisa bergabung nantinya ke Iya. PKS. Nah, Insya kalau Allah. mereka yang ada di rumah mendengar pembicaraan ini, Mudah-mudahan bagaimana caranya Pak mereka akan bergabung? kalau memang ada masyarakat ingin bergabung, silahkan aja masuk ke media sosial PKS. Di sana ada cara-caranya ya, Iya. ada cara-caranya. Atau silahkan aja, saya nggak pernah takutan menyebar telepon saya dimanapun saya reses, dimanapun saya ceramah, dimanapun saya kemudian ini dengan masyarakat. Silahkan aja hubungi 081349690851. Insya Allah saya terima. Kita ulang Pak. 0813-4969-0851. Silahkan hubungi saya, Ketua DPD PKS Kota Banjarmasin sekaligus Ketua Fraksi di DPRD Kota Banjarmasin dari PKS. Jadi apapun nanti yang apakah ingin bergabung gitu Pak? Silahkan, Ataupun juga ingin mengeluhkan segala sesuatu. silahkan. Berarti terbuka. Nah pemirsa, kita akan lanjutkan tentunya setelah yang satu ini.
Baik, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita dan kita masih bersama dengan Ketua DPD PKS Kota Banjarmasin, Pak Matori S. Agi. Pak, tadi kan kita sudah keterangan bahwa anak muda sudah, yang tua sudah, peranan dari 5 wakil rakyat kita pun juga sudah kita kupas habis Pak sebenarnya kali ini. Nah, sebenarnya apa Pak lagi yang punya kelebihan-kelebihan apa sebenarnya PKS ini hingga nanti berani bertarung di tahun 2024? Jadi kami memastikan yang pertama adalah kepada ALEK yang saat ini 5 orang ada di DPD Kota Banjarmasin, memastikan mereka itu kemudian adalah karena kita meyakini bahwa mereka adalah etalase partai yang dilihat oleh masyarakat adalah itu gitu. 5 orang ini, jangan sampai kemudian yang 5 ini mengerjakan hal-hal yang di luar di luar norma atau kepartaian dan semacamnya. Nah, oleh karena itu kita mengharapkan kepada mereka dalam melaksanakan tugas-tugasnya kerjakan dengan baik, dan ini alhamdulillah sudah dilaksanakan oleh teman-teman gitu. Nah, kemudian mereka harus menjadi katakanlah contoh terhadap teman-teman anggota yang lain ya, anggota partai yang lain gitu. Turun ke masyarakat dia harus menjadi contoh gitu. Silaturahim ke masyarakat juga harus menjadi contoh. Gitu. Kemudian mereka itu juga rapat-rapat karena dapil ya, perdapil harus mengikuti rapat-rapat di tingkat kecamatan masing-masing gitu. Jangan sampai kemudian struktur dengan anggota dewan itu struktur kemana, anggota dewannya kemana. Kita tidak mau dengan hal itu. Tidak ada tolak belakang. Tidak ada tolak belakang hal itu. Ketika kan kita sebagai katakanlah leader di atas ya, secara struktural gitu. PKS harus kayak ini. Jadi anggota DPR-nya itu, anggota dewannya itu harus melakukan apa yang kemudian kita sampaikan kepada mereka. Dan ini harus ngeling ke bawah gitu. Jangan sampai kemudian masing-masing alaknya seperti apa, strukturnya seperti apa. Nah, kalau seperti ini itu alamatnya apa? Alamat tidak kuat, tidak nyatu. Berarti sang anggota tadi bisa akan tergeser Pak, kemungkinan. Nah, dengan sendirinya kalau seperti itu ya kan. Tapi alhamdulillah kemudian kita nilai, kita evaluasi teman-teman di ALEK PKS Kota Banjarmasin, alhamdulillah ini sudah sesuai dengan apa yang kemudian menjadi yang diharapkan oleh struktur seperti itu. Nah, mereka sudah melakukan kewajibannya kepada struktur dan kepada anggota. Alhamdulillah itu dilakukan oleh teman-teman. Iya, kalau kita tanyakan kepada PKS untuk tahun 2024 sebenarnya di 5 kecamatan itu nantinya harus berapa orang Pak yang berada di duduk di wakil rakyat kita yang real saja Pak? Ya, jadi kita semua partai ini ya, semua partai pasti punya angan-angan dan punya hitung-hitungan yang dinamakan target. Kita punya target 3 besar. 3 besar? Di Kota Banjarmasin. 3 besar di Kota Banjarmasin, tapi tidak mesti nomor 3 loh. 3 besar itu. Bisa aja nomor 1. Bisa aja nomor 1. Bisa aja nomor 1. Nanti kembali ingin rebut pimpinan nih Pak? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merestui, meridhoi dan memberkahi gitu. Insya Allah hasil itu enggak kemana ya. Ketika kita kemudian bersungguh-sungguh, kita berazam, kita bekerja, ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hasil itu akan kelihatan nantinya. Yang penting kita turun ke masyarakat, kita tunjukkan ke masyarakat bahwa kita bersama-sama dengan mereka gitu kan. Itu tadi kuncinya ketika diundang oleh masyarakat turun. Ya. Kemudian mereka betahlil, haul dan lain semacamnya, hadir mereka. Jangan sampai kemudian tidak kenal dengan masyarakat. Karena kita terus terang selalu mohon ke masyarakat untuk kemudian bersama-sama dengan kita. Jadi dalam artian ayo undang aku nih untuk datang seperti itu agar bisa bersilaturahmi secara tidak langsung. Pak, sekali lagi Pak, ini targetnya 5 kah atau lebih kah nantinya? Yang real saja Pak. Iya, jelas. Karena kalau kebanyakan ke partai lain, aku ingin
Kalau 15 cikung, wah itu kan kadang-kadang ada yang kederil kan Pak. Iya. Kita yang realnya saja. Jadi kalau kita di Partai Keadilan Sejahtera, kemarin bahkan Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi, Matori DPD PKS Kota Banjarmasin harus menaikkan target. Iya. Di mana kita pada waktu menargetkan 9 kursi ya. Iya. Ya. Beb, nggak bisa Beb kalau 10. Nah. Tengah itu nggak mungkin Beb, kita 2 Beb. Iya. Karena sedikit di 6 sana saja kursinya. tidak banyak. 6 kursinya Beb, partai politiknya juga banyak Iya. Beb gitu. Lalu berapa? Kata saya 9 Beb. Di mana? Barat 2 dan masing-masing Iya. Iya. Yang tengah. Iya. Realistis. Iya. Nah makanya kadang-kadang kita kan ada yang tidak realistis Pak. Wah kita harus 15 atau berapa. Nah sekarang apa yang ingin Pian sampaikan Pak kepada pemirsa agar mereka lebih dekat, lebih kenal dengan PKS? Terima kasih kepada masyarakat Kota Banjarmasin ya, Ron Matori, Ketua DPD PKS Kota Banjarmasin sekaligus Ketua Fraksi PKS DPD Kota Banjarmasin. Mohon doanya kepada Pian Berataan, mohon doanya kepada Pian Berataan. Kemudian mohon masukan-masukan kepada kami di PKS, masukan yang membangun bagaimana kemudian kita mendapat kenyamanan daripada berpartai politik ini. Jangan sampai kemudian berpartai politik ini menjadi tidak nyaman dengan masyarakat seperti itu. Beri masukan kami harus seperti apa gitu kan menghadapi situasi dan kondisi saat ini gitu. Kami harus seperti apa, walaupun kebijakan-kebijakan itu dominan di pusat, tapi kami adalah wakil-wakil Pian, bisa menyuarakan kepada wakil-wakil kami di pusat seperti itu. Harapannya mudah-mudahan dengan sampainya informasi dari Pian ke kami, kemudian kami ke perwakilan kami di pusat, insya Allah bisa membicarakan ini dengan pemerintah di pusat. Mudah-mudahan Partai Keadilan Sejahtera istiqomah dalam berkolaborasi dengan masyarakat dan melayani bersama masyarakat juga. Mudah-mudahan ini istiqomah karena ini yang sering kami lakukan seperti itu. Iya Pak. Kalau mungkin ada yang ingin tahu kantornya di mana Pak PKS? Kantor PKS adalah Jalan Jafri Jamjam ya, Gang Pembangunan Satu Ujung ya, tepatnya di samping Rumah Sakit Suaka Insan masuk ke belakang. Masuk belakang sedikit. Masuk belakang sedikit di situ. Berarti, nah kali aja kan ada pemirsa yang mungkin hendak berjalan Pang jam melihat kantornya. Silakan. Insya Allah kantor kami lah ada terus orangnya. Ada terus orangnya. Baik, terima kasih Pak Matori sudah sama-sama hadir di berbincangan kita kali ini di program Bawa Panderan. Harapan kita berdapat lagi Pak, dan kita tidak sekali nih Pak. Insya Allah. Mungkin nanti dekat-dekat 2024 kita Insya Allah mudah-mudahan kencang lagi di PKS. Insya Allah mudah-mudahan. Baik, tetaplah di Prima TV dan kita akhiri jumpa kita kesempatan kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.